Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa nuhdi sawabaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana khususan Maulana Syekh Abdullah Al-Harari wa Syekh Nizrin Al-Halabi wa Syekh Ahmad Al-Rifai wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'i sadati silsilat tariqat Al-Rifa'iyyah wa jami'i sadati silsilat tariqat Al-Qadiriyah sama ila masyayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilaina wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li muallif hadzal kitab al-Imam al-Bukhari wa bi niyyatil qabuli wa tamami kulli sawal. Allahumma balligh muradana wa hassil maqasidana wastajib da'awatina rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mulai membaca kitab Birrul Walidain karangan Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, berisikan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang berbakti terhadap orang tua. Jadi insyaallah nanti kita baca kitab ini juga berikut sanadnya yang bersambung terhadap Al-Imam Al-Bukhari, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz Al-Muhallabi Akhbarana Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Diluwayh Ad-Daqqaq rahimahullah fi syahiri sanata salasimi'atin wa samanin wa ishrina hijriyah. Haddatsana Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah Al-Ju'fi qala, ini judulnya, min ahabbi al-a'mali ilallah azza wa jal, hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Haddatsana Abul Walid Hisham bin Abdul Malik haddatsana Syu'bah 'anil Walid bin Aizar sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul akhbarana sahibu hadhihi dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdullah yani Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu. Ibnu Mas'ud berkata atau bertanya an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa yang ditanyakan oleh
Ibnu Mas'ud adalah amal perbuatan, amal perbuatan anggota badan yang dikerjakan oleh anggota badan. Sebagaimana kita ketahui juga karena di dalam hadis lain dijelaskan afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Jadi amal yang paling mulia adalah beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Ini secara mutlak. Bahwa amal yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Lantas bagaimana cara mensinkronkan antara hadis tadi dengan hadis ini, yang mana di sini dijelaskan bahwa ahabbul a'mali ilallahi as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Bagaimana tadi dijelaskan afdalul a'mal imanun billah wa rasulih. Ahabbul a'mal ilallahi as-salatu fi waqtiha. Yang pertama adalah bahwa beriman terhadap Allah adalah amal yang paling mulia itu, tapi itu adalah merupakan amalul qulub. Paham itu? Nah, adapun yang yang dari segi anggota badan, artinya dikerjakan oleh tubuh anggota badan kita adalah ini as-salatu fi waqtiha. Paham itu maksudnya? Tetap jadi yang paling mulia afdalul amal secara mutlak atau afdalul amal imanun billah wa rasulih. Jadi tidak ada kontradiksi. Paham itu? Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, yaitu adalah mengerjakan salat pada waktunya. Artinya yang dimaksud adalah salat yang wajib, yaitu salat yang 5 waktu di dalam satu hari satu malam, tidak ada yang lain, yaitu berdasarkan ijma'. Qultu summa ay, kemudian bertanya lagi, kemudian apa setelah salat? Qala summa birrul walidain, yang selanjutnya adalah berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Jadi setelah salat tingkatan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Qultu summa ay, kemudian apa lagi selanjutnya adalah al-jihadu. Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Ya Rasulullah hanya mengkabarkanku tentang hal ini saja, 3 hal ini. Kalau seandainya saya pengen minta tambahan, nanya apalagi akan dijawab oleh Rasulullah. Paham? Haddatsana Adam bin Abi Iyasin, haddatsana Syu'batun, haddatsana Al-Walid. Sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani akhbarana sahibu hadhihi ad-dar, yani Dar Ibn Mas'ud. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislah. Haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Al-Mas'udi, haddatsani Ibnu Al-Aizar an Abi Amr Asy-Syaibani an Abdullah qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, qala as-salat. Qala summa madza ya Rasulullah, summa birrul walidain. Qala summa madza, qala al-jihadu fi sabilillah. Summa sakata walau istazadtuhu lazadani. Sama. Haddatsana Qutaybah bin Sa'idin, haddatsana Jarirun 'anil Hasan bin Ubaidillah an Abi Amr Asy-Syaibani an Ibnu Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali awil amali, ini syakkur rawi.
As-salatu liwaqtiha wa birrul walidain. Haddatsani Qais bin Hafs haddatsana Abdul Wahid haddatsana Al-Hasan bin Ubaidillah an Abi Amr an Abdullah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalul amali as-salatu liwaqtiha wal jihadu fi sabilillah. Qala al-Bukhari wa rawahu Ubaidun al-Muktibu an Abi Amr al-Shaybani an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Nu'aim an Israil an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Ibn Mas'ud qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal qala as-salatu wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah walau istazadtuhu lazadani. Haddatsana Abu Nu'man wa Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Aziz yani ibn Muslimin an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Asbabu nuzuli arba'i ayatin karimah. Ada judulnya di situ kayak gitu. Asbabu nuzuli arba'i ayatin karimah. Emang di sini ini ziyadah minat tab'ah, tambahan dari percetakan agar apa namanya dipahami, gampang dipahami. Arba'i ayatin karimatin. Haddatsana Muhammad bin Amr bin Yusuf haddatsana Israil haddatsana Simakun an Mus'ab bin Sa'd an abihi Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi azza wa jalla halafat ummi alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. فأنزل الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Wasaniyatu, jadi ayat ini menceritakan tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang mana beliau itu adalah seorang yang berbakti terhadap ibunya terutama. Kemudian ketika Sa'ad itu masuk ke dalam agama Islam, ibunya protes atau ibunya bertanya-tanya, wahai Sa'ad, agama apa ini yang kamu peluk sekarang? Atau kalau enggak kamu tinggalkan gitu. Maka kata ibunya, saya enggak mau makan, saya enggak mau minum sampai mati agar kamu dicaci, dihinakan gitu, karena sebab ibunya mati gara-gara dia enggak paham itu. Hingga akhirnya dikatakan atau disebut sebagai pembunuh ibunya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sa'ad? Beliau memiliki keimanan yang kuat, keislaman yang teguh, mengatakan, wahai ibuku, saya enggak akan pernah meninggalkan agama ini. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Maka ibunya berlalu 3 hari enggak makan, enggak minum. 3
Hingga akhirnya 3 hari 3 malam nggak makan. Artinya dibuktikan benar begitu. Kemudian mengatakan, wahai ibuku, kalau seandainya sekalipun engkau memiliki banyak jiwa kemudian keluar satu persatu, saya tidak akan pernah meninggalkan agama Islam ini. Kalau seandainya Anda pengen makan, makanlah. Tapi kalau tidak ya sudah, gak usah dimakan. Saya tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Disodorin makanan. Kalau mau makan silahkan makan. Kalau tidak ya sudah. Hingga akhirnya apa? Dimakan oleh. Artinya apa? Dari sini dapat kita pelajari bahwa ketaatan itu artinya taat terhadap manusia, taat terhadap sesama makhluk itu tidak boleh di dalam hal-hal maksiat. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan la ta'ata di makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi nggak boleh orang mentaati perintah orang lain, baik itu ayahnya, ibunya, siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah. Adapun di dalam hal makruh, kalau seandainya tidak dilakukan akan menimbulkan gundah, akan marah ibu misalkan, lakukan dalam hal makruh. Karena itu menjadi di dalam konteks yang seperti ini sesuatu yang makruh ketika dilakukan atas perintah orang tua menjadi sunnah. Paham ya Pak Ustaz? Contohnya hal makruh apa? Misalkan kemudian kata ibunya makan. Kalau nggak dimakan akan sedih, akan marah, akan apa? Taatin, makanlah, jadi pahala. Jadi yang tadinya makruh jadi sunnah. Itu maksudnya. Jadi sahabat Sa'ad ini bagaimana dia memperlihatkan kepada kita bentuk keteguhan di dalam memegang agama Allah, bentuk keteguhan di dalam memegang taat terhadap Allah. Kemudian jadi ini menceritakan 4 ayat ini turun tentang beliau, tentang Sa'ad ini. Kemudian ayat yang kedua, wasaniyatu inni kuntu akhadtu sayfan fa'ajabani. Kemudian saya melihat atau mengambil suatu pedang yang saya cintai, fa'ajabani, yang saya sukai. Wa qultu ya Rasulullah habli hadza, wahai Rasulullah berikan ini kepadaku. Fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Jadi ini ayat menceritakan tentang ghanimah, tentang rampasan perang. Di antaranya al-anfal itu jamak dari nafal. Ada Labid ibn Rabi'ah, Inna taqwa rabbina khairun nafal wa bi'idnillahi raisi wa ajal ahmadullah ta'ala dzal ma'arij syukran. Terus murajaah. Jadi al-anfal itu jamak dari nafal. Jadi nafal itu artinya sesuatu yang diberikan terhadap orang, pemberian, artinya yang diberikan terhadap orang, sebaik-baiknya pemberian, begitulah. Nah, jadi ayat ini menceritakan tentang ghanimah ketika selesai perang dan mengumpulkan ghanimah. Sa'ad ini melihat suatu pedang yang disukai. Kemudian berkata terhadap Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah pedang tersebut kepada saya. Tapi apa? Rasulullah tidak menolak.
Rasulullah menolak, kemudian berkata terhadap Sa'ad, wahai Sa'ad, inna hadza sayfa laisa li wala lak. Wahai Sa'ad, jadi pedang ini bukanlah milikku dan juga bukan milik Anda. Wasalisatu, kemudian ayat yang ketiga, inni kuntu maridtu, saya merasakan sakit. Fa'ataniyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya dijenguk oleh Rasulullah. Fakultu, kemudian saya mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu an aqsima mali afa'usi bin nafsi afa'usi bin nisfi. Wahai Rasulullah, saya hendak membagi harta saya, apakah saya berwasiat dengan setengah? Qala la, jangan, kata Rasulullah. Fakultus sulus, kemudian apakah sepertiganya? Fasakat, kemudian Rasulullah diam. Fakana sulusu ba'du jaiza, dan mana perbolehkan berwasiat dengan sepertiga harta. Ini ada ayatnya ini dalam Al-Quran Al-Ma'idah, seperti surat Al-Ma'idah. Kemudian apa? Ketika sakit, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menjengukkan sakit Sa'ad. Rasulullah meletakkan tangannya di atas jidatnya. Ini perkataan Sa'ad. Kemudian saya melihat Rasulullah meletakkan tangan di atas jidatnya. Kemudian setelah itu mengusapkan tangannya Rasulullah yang tadi diletakkan ini, mengusapkan kepada wajah saya, kata Sa'ad, wajah saya dan perut saya. Kemudian sambil Rasulullah mendoakan, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijrata. Artinya, sembuhkanlah Sa'ad. Mendoakan kesembuhan bagi Sa'ad. Ini dalil apa sebenarnya? Ini dalil bagi kita selaku kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kebolehan tabarruk, mengambil berkah dengan para nabi, dengan orang-orang salih. Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Jadi ini kebolehan kita selaku kaum Ahlus Sunnah tentang tabarruk, mengalap berkah, baik dari para nabi atau orang-orang saleh, untuk meminta doa mereka, meminta didoain. Kalau lagi sakit, datangnya ke kiai, minta didoain, begitu. Ini dalilnya. Warabi'atu, kemudian yang empat, ayat yang keempat, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar, saya meminum khamr dengan sebagian kaum dari golongan Ansar. Ini berbicara sebelum turun nas tentang keharaman khamr. Jadi perkataan Sa'ad ini ketika minum khamr dengan sebagian kaum Ansor itu terjadi sebelum turun ayat tentang pengharaman khamr. Fadaraba rajulun minhum, kemudian ada salah seorang dari Ansor, dari kaum Ansor, doroba anfi, memukul hidung saya, bilahyi jamalin, dengan rahang,
Ya, tempat tumbuh gigi itu rahang kan? Bukan tulangnya. Itu dengan rahang unta. Ini tulangnya ya kan lahang ini kan. Fa'ataitun nabiyya, kemudian setelah kejadian itu saya mendatangi Rasulullah fa'anzala azza wa jalla tahrimal khamar. Kemudian turun wahyu kepada Allah ayat tentang keharaman khamar. Di kejadiannya begitu. Terus ahakun nasi bisuhbah, orang yang paling berhak untuk dijadikan teman. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyanu an Umarah bin al-Qa'qa' an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala rajulun, telah berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bis-suhbah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk didahulukan oleh saya di dalam berteman, di dalam berkerabat, bersahabat. Qala ummaka. Kemudian dijawab oleh Rasulullah adalah yang pertama kamu dahulukan ibumu. Jadi di sini hadis ini menjelaskan atau memotivasi, merupakan dorongan bagi kita untuk berbuat baik terhadap kerabat. Dan yang paling utama untuk dikedepankan adalah ibu, kemudian ayah, kemudian kerabat terdekat dan terdekat. Paham itu? Kerabat terdekat, ya terdekat. Kenapa ibu didahulukan daripada ayah? Karena lebih banyak capeknya, lebih banyak kasih sayangnya, lebih banyak berkhidmatnya, lebih banyak menangisnya, lebih banyak menerima keluh kesahnya dari anak, lebih banyak merasa kesulitannya bagi seorang anak. Bagaimana merasa kesulitan dalam keadaan hamil, merasa berat ketika melahirkan, merasa kesulitan ketika menyusui, kemudian ketika mendidik, ketika memenuhi kebutuhan anak, ketika anak sakit, dan lain-lain sebagainya. Terjaga di malam-malam harinya. Makanya dari sini para ulama menegaskan bahwa berdasarkan hadis ini juga diambil hadis ini bahwa ibu adalah yang berhak didahulukan daripada ayah. Para ulama menyebabkan sebabnya itu tadi. Qala summamah, kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Summamah, mah itu artinya ma begitu. Cuman ditambahin haus saket, namanya haus saket 5, karena terakhirnya nggak ada alif, terakhirnya alif nggak berharokat, ditambahin namanya haus saket. Summamah, kemudian siapa lagi? Qala, kemudian Rasul menjawab, summa ummaka, yang selanjutnya adalah ibumu. Qala summamah, kemudian siapa selanjutnya wahai Rasulullah? Qala, dijawab oleh Rasulullah, abaka, abah ayahmu.
Qala fayarawna anna li ummika sulusain wa li abika sulus. Kemudian dari situ paham bahwa bagi ibu itu adalah 2/3. Wali abika as-sulus, dan bagi ayahmu 1/3. Qila li Sufyan, kemudian dikatakan kepada Sufyan, lil ummi as-sulusani fil hadis. Qala na'am sami'tuhu min ibni Shubrumah yuhaddisu an Umarata qabla an arahu fasa'altuhu Umarata faja'a bih. Haddatsana Qutaibah haddatsana Jarirun an Amarata bin Shubrumah an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu bi husni suhbati. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku kedepankan dalam memberikan kebaikan terhadap dia? Qala ummuka, yang pertama ibumu. Qala summa man? Qala ummuka bi husni sahabati. Qala ummuka, qala summa man? Qala ummuka, qala summa man? Qala ummuka, qala summa man? Qala abuka. Haddatsana Sulaiman bin Harbin haddatsana Wuhaib bin Khalidin an ibni Shubrumah qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qila ya Rasulullah man abarru? Qala ummaka. Siapa yang harus saya dahulukan dalam berbakti? Ibumu. Qala summa man? Kemudian siapa selanjutnya? Qala ummaka, qala summa man? Qala ummaka, qala summa man? Qala summa abak. Jadi bandingannya begitu, ibu 3, ayah 1. Karena pertama kesulitan hamil, yang kedua kesulitan melahirkan, dan yang ketiga kesulitan menyusui. Gak bisa dilakuin oleh bapak itu.